Oke, kembali lagi di Progress El Sultan Bali. Jadi di sini kita lakukan pengukuran teodolit untuk menentukan posisi-posisi kolom yang akan dikerjakan. Ya teman-teman, tanggal 12 Juli hari Senin, saya lagi ada di proyeknya Pak Ramdan untuk El Sultan Container. Jadi hari ini kita bakal bikin titik pondasi ya, jadi setup untuk boplang. Jadi saat ini saya lagi tarik benang untuk di mana posisi titik-titik pondasi yang bakal digali dulu untuk penempatan bore pile. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Saat ini adalah pembongkaran bangunan lama ya. Jadi ini tembok-temboknya udah dibongkar dan di sini ada bangunan besar. Nggak besar-besar banget sih, cuma mungkin kemarin dipakai fasilitas sebagai pendukung lahan pancing untuk kolam pancing di sini. Jadi ini bakal dibongkar semua. Urugannya ini bakal hasil bongkaran ini akan dijadikan urugan nanti ke depannya untuk proyek baru. Jadi ini bangunannya udah dibongkar semua, tinggal bagian sana untuk bagian kamar mandi belum dibongkar. Oke teman-teman, ini prosesnya udah jalan jauh banget ya untuk tahap awal. Jadi kita tinggal nunggu untuk proses bore pile-nya. Jadi alat bor sudah ada di lapangan. Dan ini kita perhatiin semua material untuk pembesian sudah disiapkan oleh Bang Ramdan untuk dikerjakan oleh Pak Naryo sebagai mandor lapangan dan Pak Yamal untuk bagian bajanya. Ini sama Mas Naryo ya, Mas siapa tadi? Mas Naryo, pasukan lapangan untuk mandor kepala pelaksananya untuk fisik bangunan. Mantap Pak, lanjut Pak.
Oke, hari ini kita sudah ada di Project El Sultan Hotel Bali. Di sini sudah ada pengawas lapangan dari Gauri, Pak Gus. Jadi apa aja hari ini progresnya Pak Gus? Nah, untuk hari ini kita masih start untuk bor itu lagi yang ke-6. Sisanya ada yang pasang boplang dan juga pembuatan untuk cakar ayam. Ayam tadi kita sudah siap untuk kita mau bikin mock up untuk sampel dari ruangan di El Sultan ini. Oh, lagi berapa titik Pak Gus? Masih banyak. Nah, masih banyak. Rencana ini ada 32 titik bor pel. Nah, kita baru dapat 6 hari ini. Berarti masih sisa lagi 24. Bener. Untuk gimana keadaan tanahnya dari proses pengeboran Pak Gus? Nah, untuk ya proses pengeboran di sini yaitu kita dapat kendala juga karena kondisi di tanah di proyek ini ternyata itu banyak urugan, itu kurang lebih sekitar 3 meter. Nah itu prosesnya agak memakan waktu sehingga dalam satu boring itu kita cuma dapetin dalam satu hari itu dapat 1 lubang. Karena di bawah ini kita nggak tahu kondisinya, itu ada sampah, ada urukan material dari bangunan, ada kayu, ada besi, itu yang membuat kendala di lapangan. Itu sih. Jadi waktunya lebih lama ya Pak Gus? Ya, artinya resiko kita di lapangan ya itu. Kita nggak bisa mengetahui kondisi yang di bawah tanah. Oke, sekian. Jadi proses hari ini secara global adalah setup untuk baja. Kita bikin mock up. Jadi baja-baja udah di setup, jadi potongan-potongan untuk akan dipasang nanti. Lalu seperti biasa bor pile masih jalan karena banyak banget titiknya yang bakal dibor di sini untuk persiapan penempatan bor pile-nya. Cuacanya mendukung banget teman-teman. Moga-moga nggak hujan sih. Dan target mungkin sekitar 20 hari ke depan ya. Ini sudah beres semua untuk titik bor pile-nya. Let's see lah. Oke, kita sudah kembali di lapangan. Jadi untuk pengeboran di sisi utara sudah rampung dan dominan sudah dicor. Jadi tinggal 3 titik yang belum dicor. Dan juga kita memprogres untuk penggalian plat cakar ayamnya seperti ini. Jadi mesinnya itu sudah pindah ke arah selatan. Jadi kita sudah progres untuk pengeboran fondasi di titik selatan.
teman-teman, itu tadi proses di lapangan untuk video kita di Ramdan, itu El Sultan di part ketiga ini. Jadi kita di lapangan udah ada tim baru ya. Di sana kita hadirkan Pak Agus Budi Laksana, itu adik kelas saya atau angkatan di bawah saya waktu di perkuliahan di ekstensi arsitektur UNUD. Jadi beliau di sana membantu kita di lapangan untuk masalah pengawasan dan pengaturan pekerjaan di sana. Karena di sini proyek El Sultan ini dikerjakan langsung oleh Pak Ramdan sendiri. Jadi tidak ada kontraktor yang terlibat di sini. Jadi owner langsung terjun ke lapangan. Memang problem yang kita miliki di sini ya, kalau dari pihak klien kan mintanya cepat-cepat ya. Cuma segala sesuatu pekerjaan itu memang pada dasarnya kita harus buatkan schedule atau tahapan-tahapan yang tidak bisa sembarangan kita kerjakan langsung. Dan selain itu kita juga di lapangan kita punya Pak Jun ya, kan dengan sesuai dengan bahasan kita dari awal project, apapun yang dikerjakan di lapangan itu kita harus konsultasikan terlebih dahulu dengan konsultan struktur yang sudah punya license, jadi udah punya izin. Jadi Pak Jun ini tetap kita ajak bertemu di beberapa sesi untuk memastikan kita on track. Jadi project ini tidak sampai melenceng dari konsep struktur yang benar. Kebayangkan proyek ini nanti untuk diperuntukkan untuk orang banyak, karena ini akan jadi hotel yang besar dengan banyak kamar, dan ini akan dipakai oleh banyak kalangan. Ini untuk make sure semuanya udah secure gitu. Jadi kurang lebih itu teman-teman untuk part ketiga ini, dan nantikan ke depan part yang keempat untuk proses final pekerjaan struktur dari El Sultan Container Project. Thank you.